Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli. Hari ini saya mau sharing mengenai sport, analogi sport ya. Analogi di dalam berolahraga. Mungkin itu yang lebih bisa dipahami oleh banyak orang. Saya dapat ide ini pada saat saya lagi main tenis Senin kemarin. Sambil bermain, saya sambil berpikir, iya juga ya, ini kok sepertinya cukup menarik untuk di-sharing. Mudah-mudahan bisa menjadi satu yang membuka pikiran, yang lebih bisa kita pahami. Ya, topik hari ini saya mau kasih judul What kind of tennis player do you want your child to be? Kita mau anak kita jadi pemain tenis seperti bagaimana? Ya, saya bilang tenis player ini berarti anak kita yang menjadi pemain di dalam olahraga tersebut, lapangannya itu ya kehidupannya kita, kehidupan si anak. Ya, jadi di dalam semua hal yang berkaitan dengan olahraga, semua masing-masing punya lapangan, sama seperti kehidupan kita. Ya, jadi kita mau anak kita ini, kita sebagai pelatih, kita sebagai coachnya, ya, kita mau anak kita ini menjadi pemain yang apakah selalu didampingi, selalu dikasih tahu instruksi, di drill, tapi progresnya di satu titik mentok. Atau kita mau menjadi anak kita menjadi pemain tenis yang bisa belajar untuk bisa improve, bisa progress, bisa memperbaiki kemampuannya sendiri. Ya. Di dalam semua olahraga kebanyakan, terutama yang berpasangan ya, bukan yang solo ya. Banyak hal yang membutuhkan memperkirakan bagaimana sih posisi bolanya, kapan saya harus mukulnya, bagaimana cara mukulnya, kalau posisi dan kecepatan bola yang datang itu berantakan ya, berbeda-beda, nggak bisa selalu posisinya selalu yang enak, yang tepat ya. Apakah kita mau anak kita bergantung ya pada kita selamanya, nunggu instruksi, nunggu kita yang inisiatif, ayo bolanya pukul sekarang, tunggu ada yang kasih tahu, itu tuh tangannya harus gimana, ingat ya badannya harus nyamping lagi, atau kakinya harus maju, kakinya harus bagaimana, atau kita mau anak kita itu punya satu pemahaman, satu kesadaran, observasi, bisa menganalisa, kalau bolanya gini saya harus pukulnya gimana? Kapan saya harus mukulnya? Bisa punya satu feeling ya, satu rasa ya. Oh, tadi kok mukulnya kayak gini enak banget ya, mantep ya. Tadi itu posisinya kayak gimana ya? Banyak orang suka bilang gitu kan, dicari rasanya, dicari gimana. Gimana cari rasanya kalau anak kita nggak punya satu awareness ataupun kesadaran akan apa yang harus dicari. Ya, kalau kita nggak ngebekalin dia um, dengan pemahaman tersebut, dengan observasi dan kesadaran ya, dan kemampuan untuk menganalisa. Kalau kita ngajarinya dengan cara yang nggak tepat ya kita nggak akan bisa membekali dia dengan itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah di lapangan seperti dalam kehidupan kita, bola itu bisa selalu kita atur terus ya, maksudnya datangnya kapan, posisinya harus gimana. Karena itu kan tergantung sama lawan yang mukul. Meskipun si lawannya maunya kita gampang, tapi kadang-kadang kan dia juga nggak bisa kontrol. Sehingga nyampe di kita kok kayaknya kok jadi susah gitu posisinya. Padahal niatnya dia baik gitu, mau ngasihnya dengan posisi yang supaya kita gampang mukulnya. Tapi ternyata nggak bisa selalu dikontrol dan diprediksi. Semua orang nggak punya kemampuan untuk mengontrol 100% kan arahnya bola bagaimana ya. Namanya juga permainan bola yang tektok gitu kan ya. Nah, kalau bolanya terus datang bertubi-tubi, gimana juga ngasah ketahanan anak, ya kan? Gimana ngatur nafasnya, ya kan? Gimana ngatur breaknya supaya anak nggak kewalahan.
Karena kalau anak kewalahan bisa aja dia bilang mogok, gua nggak mau kerjain, nggak mau main gitu kan, atau I don't wanna do this anymore. Aku nggak punya confident, aku menjadi depresi, aku menolak dan sebagainya ya. Pada saat itu bisa aja anak yang udah kewalahan, udah lelah ya kan, lama ya udah quit aja deh, quit aja, aku nggak mau main lagi gitu kan ya. Pada saat itu bisa saja anak merasa apa ya, kayaknya aku nggak perlu melakukan ini lagi deh, ya. Dan kita pun sebagai coach bisa aja kan kita capek juga ya ngedampingin anak, terus harus gimana, lama-lama kesel juga, capek, drain out ya. Ya udahlah, give up aja lah, quit aja lah. Pertanyaannya, di dalam kehidupan ini bisa nggak sih kita cuma langsung ngomong, I quit. Saya mau cuma quit life. Is it possible? Apakah mungkin? Ya kan? Kemudian banyak juga orang tua sebagai pelatih atau coachnya si anak ini, tanpa disadari mencari cara yang cepat hasilnya, cara yang mudah. Fokusnya pada ngedrill gerakan anak terus, harus gini gitu, bola dilempar yang mudah-mudah terus, supaya anak bisa mukul. Oh, anakku udah bisa mukul, udah bisa ini, udah bisa itu, gitu kan. Semuanya yang mudah. Jadi sama seperti dalam dunia autisme, anakku udah bisa ngomong A, B, C, D, E, dan sebagainya, udah bisa ngomong berapa, ini, itulah. Tapi akan ada di satu titik di mana anak akan mentok. Karena untuk bisa bermain dengan lebih baik, nggak bisa cuma ngandalin pukulan-pukulan yang mudah, nggak bisa cuma ngandalin hal-hal yang mudah yang bisa dihafal. Ya. Karena makin naik level, makin tua, makin besar usianya, maka tantangannya akan makin berat, ya kan? Lawannya juga makin berat, makin sulit dihadapi. Nah, habis itu karena kita ngajarinya dari awal dengan cara yang kurang tepat, maka anak nggak bisa progres skillnya, ya. Gimana caranya mereka bisa berprogres kalau kita tidak membekali mereka dengan kemampuan yang tepat gitu untuk mereka bisa berprogres sendiri. Nah, sebaliknya kalau orang tua yang berfokuskan pada kemampuan anak untuk menyadari apa yang mereka lakuin, memahami ya kan, mengapa sih posisi badan ini harus begini, kenapa tangan sepertinya harus bisa nunjuk bola, kenapa terus observasi, arahin lagi untuk analisa. Tadi bagus tuh rasanya seperti gimana tuh yang itu kayak tadi pukulnya enak deh. Kayaknya rasanya enak banget pukulnya gitu kan. Coba dicari tadi posisinya kayak gimana, dicari lagi rasanya. Ya kan gimana bisa caranya tepat dapet yang kayak gitu terus diingat gitu loh. Diingat-ingat, oh nih aku harus gini, aku harus gini. Oh tangan aku harus kosong dulu, tangan aku harus ngayun, tangan aku harus kayak gimana. Atau badan aku harus gimana, dan kemudian mata aku harus bisa melihat bola gitu. Kadang-kadang karena terlalu banyak hal-hal yang harus diperhatikan di saat yang bersamaan, mungkin bagi yang paham tenis ya, kita harus posisi bolanya tepat, posisi badan kita tepat, ayunannya tepat, timing bolanya tepat, matanya harus melihat, swingnya harus bagus, itu tuh semua harus tepat supaya bisa dapat pukulan yang bagus. Ya, dengan begitu banyak hal yang harus diperhatikan di saat bersamaan sepersekian detik, itu nggak mudah loh. Ya. Nah, jadi kalau ada satu aja yang kurang atau yang lupa, pukulannya kurang bagus, ya kan? Pukulannya kurang tepat lah istilahnya gitu ya. Nah, kembali lagi kalau kita membekali anak dengan skill-skill tersebut ya, bagaimana cara mereka menganalisa cara kita. Oh tadi yang kayak gini gue enaknya kayak gini. Oh berarti tangan gue harus ngayun sedikit. Atau oh ingat ya mata aku harus lihat ya gitu. Nah dengan begitu kita hanya bisa anak akan bisa mandiri untuk memperbaiki skillnya. Ya. Saya bicara ini dari pengalaman karena dulu awalnya cuma ngandelin dari coach yang ngasih tahu. Saya cuma bergantung sama dia aja gitu. Jadi
progres bisa main, tapi yang ada adalah nggak majunya nggak pesat dan stuck di situ. Yang ada malahan saya nyoba-nyoba sendiri, terus apa dari si coach itu ngasih arahnya gimana, kemudian kita praktek sendiri, yang ada injury, ya. Karena kita nggak paham apa yang harus kita lihat. Nah, kemudian setelah tidak pakai coach, saya mencoba untuk menganalisa sendiri. Tadi kayaknya gini deh, tadi kayaknya gini deh. Ternyata lebih bisa improve. Karena kita dipaksa untuk tidak lagi mengandalkan feedback dan instruksi dari orang di samping. Kita harus mengandalkan kesadaran kita, awareness kita, observasi kita, dan analisa kita untuk bisa bermain, mendapatkan pukulan yang tepat. Ya. Nah, mau jadi anak kita menjadi pemain kehidupan yang seperti apa? Kita loh yang ngarahin sebagai orang tua. Ya. Sama seperti pemain itu, coach yang ngarahin. Ya. Kalau mau yang tergantung sama kita nggak masalah, itu mah gampang banget. Dan kebanyakan orang tua udah ngelakuin sekarang ini ya. Banyak yang fokus sama aktivitas terus, kerjaan ini, kerjaan itu, hafalan. Yang diajarin tuh konten, ya, isi doang, but not the concept. Oke. Nah, ada di satu titik orang tua akan bingung, gimana ya kok nggak maju-maju ya anaknya, progresnya mentok. Oke. Nah, misalnya nih, awalnya anaknya bisa baca tulis, udah jago, banyak banget yang dibaca, sampai ensiklopedia pun dibaca, gitu kan. Bagus, good. Tapi the question is, apa yang mereka bisa lakukan dengan hal tersebut? Apa mereka langsung kemudian dengan bisa membaca, langsung bisa memahami, comprehension, memahami apa arti dari yang mereka baca? Kemudian mereka bisa infer, mencoba menangkap apa yang terjadi di dalam kalimat itu, ada sesuatu di balik itu yang bisa kita infer. Apakah mungkin? Ya. Terus apakah mereka bisa gunakan skill untuk membaca itu untuk problem solving, untuk planning, untuk executing, untuk give reasons? Ya. Terus baca fakta-fakta di ensiklopedia sebanyak-banyaknya apapun, then what? Apakah fakta-fakta di ensiklopedia itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi? Apakah sudah otomatis akan bisa problem solving? Apakah otomatis anak langsung punya executive functions? Kita talking about autistic kids. Okay, not a neurotypical kids. Okay. Kalau mau anak kita yang bisa mandiri, berpikir, menganalisa, punya executive function, dan pertanyaannya apakah yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah bisa mencapai itu? Apakah dengan berfokus pada aktivitas, konten, atau cuma ya udahlah having fun aja lah, ya main. Kemudian bukannya berarti kita nggak boleh main, bermain boleh, tapi konsepnya harus masuk. Bermain bukan asal bermain, ada yang harus diajarkan di dalam permainan. Oke. Kemudian apakah dengan melakukan hal-hal yang berfokus pada aktivitas saja anak sudah bisa memahami konsep? Mungkin aja, but what are the odds? Ya. Apakah dengan hanya ngajarin social story, ngafalin social story, lantas anak bisa paham bagaimana bersosialisasi? Apakah mereka paham mengapa mereka harus bersikap A jika yang dihadapi B? Jadi, apa yang mau kita fokuskan? Content or concept? Kalau kita ajarkan konten, yang mereka pahami hanya konten, itu toh. Kalau kita ajarkan konsep, maka konsep ini bisa masuk kemana saja. Bisa untuk belajar konten apa saja. Ya. Belum lagi yang kalau kita dihadapin pada motivasi anak, kalau mogok, nggak mau latihan, ya kan, terus nggak mau main, terus mesti gimana? Apa bisa dipaksa untuk mukul bola yang lagi datang, terus kita ikut di dalam lapangan megangin tangan anak sambil lari-lari, ayo nak, sambil lari, terus badannya harus kayak gini. Pada saat bola yang datang sudah tidak lagi bola yang feeding, ya kan? Nah tapi kan ini seperti kehidupan, mau nggak mau bola itu akan selalu datang.
Dan nggak bisa kita suka-suka bilang, lu jangan ngasih gue bola yang kayak gitu dulu, stop dulu. Ya kan? Kembali pada pertanyaan yang awal, mau anak kita menjadi pemain tenis yang bagaimana? Yang begitu-begitu saja, asal bisa aja, atau yang bisa progres sendiri, bisa improve diri mereka sendiri. Itu banyak sekali komponen yang kita butuhkan, anak-anak kita butuhkan. So, sekian aja sharing dari saya. Semoga bisa menjadi satu pencerahan. Berhubung sekarang lagi pada ngetren tenis, gitu kan? Coba dipikirkan, kita mau arahin anak kita menjadi pemain dalam kehidupan ini yang seperti bagaimana? Dan kemudian tanyakan pada kita, apakah yang sekarang kita lakukan ini sudah tepat? Apakah kita mengajarkan konten dan activity, atau kita mengajarkan konsep? Ya, karena banyak sekali orang tua yang saya hadapi, mereka itu kalau dikasih konsep, kayaknya nggak merasa itu penting gitu loh, dan nggak effort. Tapi kalau dikasih konten, dikasih suruh A, B, C, aktivitas, itu semangat banget ngelakuinnya. Tapi kalau kita hanya melakukan aktivitas, tapi tidak ada pengajaran konsep, ya nggak akan maju-maju kemana-mana, ya kan? Oke, semoga sharing saya hari ini berguna. Jika berguna, bisa diklik like, comment, ataupun subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya di topik yang lain. Take care. Thank you for watching.